land rich in livestock is never poor. A land poor in livestock is never rich. Jadi sebuah bangsa atau sebuah negeri yang dia kaya akan ternak pasti nggak akan miskin. Sebuah negeri yang dia miskin akan ternak pasti nggak akan kaya. Beternak tadi sudah, beternak tadi sudah dari niat, ilmunya hari ini jadi nambah-nambah terus harusnya kaitannya dengan pakan sudah tidak boleh kita punya cangkang nggak mau dibuka, harus dibuka otaknya, harus di mindsetnya harus diluaskan ya biar tidak terkungkung di situ, nanti kita kemakan mindset kita sendiri. Pakannya selesaikan, jumlahnya, isinya. Ini ngabisin duit paling banyak, makanya tadi saya bilang pakan tambahan gunakan hanya sebagai pakan tambahan aja, karena nanti akan ketemu yang namanya harga pokok produksi, Pak. Untuk bisa bikin cempe umurnya sampai 5 bulan breedingan itu kalau di kambing ongkosnya kalau nggak salah 1.120.000 1.250.000 1,3 ribu kambing ya 5 bulan ya 5 bulan kan batasan. Kalau saya jualan anakan itu paling aman di 5 bulan. Ya. Dan nanti saya ceritakan kenapa. Tapi sebelum itu kita ke HPP dulu. Kalau domba hari ini mungkin kita 750 sampai 800 ribu per ekor. Itu sudah termasuk kambing dan tenaga. Iya, masuk segitu semua. Ongkosnya sekian untuk menciptakan sampai umurnya 5 bulan. Kalau dari yang paling besar keluarannya yaitu pakan Bapak nggak bisa kontrol, harga utamanya nanti HPP-nya bisa naik. HPP Bapak ternyata jadi 1,5 juta. Bapak mau yel-yelan sama belantik kan kalah pasti ya. Ya kan? Iya lah, Bapak mau jualan musuhnya belantik ya mau sebagus apapun ya dielek-elek. Oke, jadi pastikan HPP Bapak mulai dari pakan selesaikan. Begitu pakan tadi Bapak konsep pakan dijalankan, ya nanti bisa Bapak menemukan pakan hanya untuk breeding itu 2.500 per kilogram. Kalau fattening yuk per kilogram ya, dan jenengan ngasih ke 5 kilogram berarti 12.500 sehari, berarti kan gitu. Pokoknya per kilonya sekian, ini maksimal kalau breeding. Kalau fattening hari ini 3.500 sampai 4.000 per kilogram per hari per kilonya, Pak. Nggak pakai per hari. Jadi sehari jenengan ngasih makan berapa? Kan masing-masing beda-beda. Gram. Ya. Beratnya beda. Iya. Kalau perah masih bisa banyak keuntungannya antara 8.000 sampai 10.000. Karena harga susu hari ini misalnya nggak paling murah 14 itu kan masih ada margin 4.000. Oke. Ini kaitannya dengan HPP, mengapa tadi saya katakan pakan ada 2, hijauan dan pakan tambahan. Usahakan pakan tambahan hanya sebagai tambahan saja, sebagai pelengkap, sebagai penguat, bukan sebagai yang utama. Nanti Bapak akan kepentok itu. Ya, Bapak hitung-hitung ternyata HPP-nya Bapak yang domba 1 juta. Ada pelantik datang, yela-yela mesti kalah. Tapi begitu Bapak konsep pakan dijalankan, ini yang 1, 2, 3 saja dijalankan. Hari ini pakan perah saya hanya 6.000 sampai 6.800 ya per kilogram. Pakan untuk fattening saya ada di 1.230 sampai 1.300 kilogramnya. Untuk breeding kalau 2.500 bisa nggak dapat sekilonya 2.500? Bisa. Kalau Bapak pakai konsentratnya udah 50% nggak bisa. Konsentratnya RDI berapa tadi? 4.800. Kalau 50%-nya udah 2.600 Pak ya. Udah kelewat jauh lah, Bapak mau dapat apa? Makanya peternak efisien itu ya harus benar tahu hitung-hitungannya, paling nggak tahu gambarannya. Di peternak modern atau peternak yang ya modern lah ya. Bukan peternak yang menggunakan alat-alat modern, bukan. Yang bisa ngitung aslinya saya itu untung apa enggak. Catatannya ada, itu peternak modern. Oke. Harganya ada batasannya. Pegang. Ini tutupnya hilang ini. Maksudnya bidding 2.500 itu 2.500 harga pakannya per kilo.
Oh, Maksimal 2.500. iya. Oke. Berarti harus di bawahnya itu ya. Iya. Maksimal itu. Breedingan saya cuma 1.050. Untung akhirnya. Loh iya, kalau saya domba itu kalau breedingan hanya di angka HPP-nya 450 sampai 500 ribu. Jadi yel-yelan sama belantik itu hanya formalitas. Contoh yel-yelan, padahal situ mau ambil 700 pas saja saya masih untung. Menyenangin nggak? Ya peternak itu menyenangkan kalau ilmunya ada lah. Kita jarang biasanya hitung-hitungan ini diabaikan terus nggak punya gambaran. Ya ketemu belantik akhirnya gelut tak sini. HPP domba yang umur 0 sampai 5 bulan 700.000. Umur 5 bulan Pak, 700 sampai 800 ribu. 0 sampai 5 bulan. Bobot rata-rata 15 kilo aja lah yang lokalan. Oh. 15 kali harga sekarang 50 ribu atau 53. Ya benar segitu, 700 sampai 800. Ya. Kalau Bapak ini ada domba bagus-bagus semua, kan nggak mungkin buat pengemukan jadi sate, nah. Ya kan, harganya mesti beda, cukrokan dan sebagainya. Tapi kita real aja di dunia bisnis yang dibutuhkan untuk tukang sate, tukang akeko, itu domba lokal yang bobotnya 30 ke bawah. Ya kan? Makanya nanti nyari domba-domba yang bobot awal penggemukan itu ada yang namanya syarat buat penggemukan. Syarat fattening 1, umur 5 sampai maksimal 1 tahun. Untuk bibitnya. Ya, terus bobotnya 12 sampai 20 kg. Yang ketiga sehat. Ini yang paling dibutuhkan oleh penggemukan hari ini. Kalau Bapak belinya domba-domba yang super memang nggak masuk kriteria. Jadi kalau ada anakan dorpor 2 bulan udah nyampe 30 kilo, mau dijual satean, kan nggak mungkin. Ya, yang logis saja lah untuk bisnisan kita yang dibutuhkan oleh pasar ini. Ini ketika bobot 12 sampai 20 digemukkan selama 3 bulan, per bulan dapat 3 kilo kan ketemunya di bawah 30 pasti. Itu yang dimaui pasar. Akeko kan yang dibutuhkan umurnya udah ada yang syaratnya minimal 6 bulan atau udah koel, tapi begitu bobotnya tinggi ya nggak dapat juga. Karena akeko kan sekarang berebut lah ya, sama harga ya. Iya. Oke, cara carinya terpenuhi. Ini syarat buat penggemukan kalau Bapak pengen penggemukannya ada hasilnya. 1, umurnya di bawah 1 tahun. Jangan menggemukkan kambing domba umurnya di atas 1 tahun. Umur ini adalah umur pertumbuhan. Jadi kayak manusia itu di umur 12 sampai 17 tahun cepat sekali. Gak tahu tinggi anak saya sekarang setara saya. Umurnya baru 14 tahun gitu. Selama makanannya kalau manusia makanannya cukup, isinya cukup kan cepat. Sama kayak minum obat. Jadi syaratnya bener ini. Harus di bawah 1 tahun. Begitu umurnya adalah 1 tahun, nanti nambah bobotnya sehari itu nggak nyampe 100 gram, Pak. Ya, kenapa ambil umur bakalan 5 sampai 12 bulan? Karena di masa growth period itu dapatnya 100 sampai 250 gram per ekor per hari. Kalau Bapak asal-asalan aja, asal pakan tadi dilaksanakan di konsep pakan, dapat 100 gram per ekor per hari mudah. Saya rekor tertinggi 312 gram per ekor per hari. Jadi penggemukan hanya 53 hari. Oke, tapi ya harus belajar lagi, nggak bisa langsung ketemu segitu. Nanti ada beberapa teknis-teknisnya lagi. Nah, penggemukan itu amat sangat terbantu dengan taat kepada SOP, standar operasional prosedur. Datang itu harus sudah ditimbang ulang sebagai bobot awal di kandang. Terus harus dihilangkan stresnya karena habis perjalanan. Dihilangkan parasitnya, dihilangkan penyakitnya. Ya. Kegiatannya detail banyak sekali, ada potong rambut, ada suntik obat cacing, ada cetok obat cacing, obat mata. SOP-nya ketat. Jadi ditaati kalau mau mengemukan. Kalau dari syarat fattening aja ini udah nggak sesuai, nanti dapatnya paling pol itu 92 gram per ekor per hari. Rataan dari pengalaman yang pernah saya lihat di peternak-peternak yang asal penggemukan, dapatnya hanya 86 gram per ekor per hari. Nanti kira-kira mau dapat untung berapa? Mau ngasih makannya sama, nambahnya sekian. Dan targetnya kan
beda-beda. Kalau saya target 3 bulan sekali harus setor 500 ekor hasil gemukan, ya jelas harus ketemu angka-angkanya. Oke. Pak, kalau itu kan kambing lokal untuk salah sate dan seterusnya. Sekarang yang pernah saya dengar dari bapak-bapak ini ngasih makan sama, ngasih perlakuan sama antara kambing lokal dengan kambing cross F1 itu BB-nya pertumbuhannya kan beda. Ya, tadi kan sudah saya jelaskan. Kita untuk lokal. Kalau yang importase F1 atau yang non lokalan, pasarnya kan bukan pasar satean aja. Iya. Ya, jadi nggak masuk akal sebenarnya. Ya ini jogrokan sih mas. Iya, jogrokan plus dia mau jadi apapun nggak jelas kan. F1 dokter bapak mau jadikan sate, mau jadikan guling, mau dihargai berapa. Kalau yang bikin kambing guling itu Mayangkara Group, Ajib Akikohnya Wawan, Mas Wawan, Agus Wawan. Iya mahal, masuk pak. Sekali geluntung harganya 15 juta. Gulingannya kalau kita paling mahal kan 2,5 juta, 3 juta. Karena enggak kan 10 kali lipat. Ya, di pasarnya apa? Jadi kita mau ke ternak kambing dan domba, satu itu harus realistis. Pasar paling banyak apa? Ya. Saya memenuhi target untuk daging di Jakarta Timur saja. 3 bulan saya keluar 500 ekor per tiap 3 bulan. Itu belum cukup. Sehari Jakarta Timur itu butuhnya 1.250 ekor per hari. Itu 200 ekor per hari? Iya. Jakarta Timur aja. Lu kadang itu sembelihannya kan di sana ada RPH-nya. Saya 3 bulan sekali 500 sebelum apa-apa. Saya itu aja ngepul ke Bogor nanti dibagi. Sehari paling hanya 300 yang dikirim atau 200. Jadi kalau mau usaha di kambing dan domba yang benar-benar real, domba itu kan yang dihasilkan daging. Kalau kambing kan ada perah, ada kontes, ada bulu dan sebagainya. Kalau daging, ya mana dulu yang dibutuhkan oleh pasar, kan butuhnya daging. Nggak butuh, mohon maaf, merino, Suffolk, Dorper kan enggak. Ya. Di kita ini untuk yang impor-importasi itu kan lebih arah bibit. Jualannya kan bibit. Ceruknya bibit itu ya mungkin sekelompok ini saja ini yang bisa yang beli bibitan mahal. Iya. Warung sate, akekahan, apa mau? Belum 6 bulan tapi bobotnya 30 kilo. Baru 3 bulan kan bobotnya udah 30-an kilo pak. Yang Suffolk, Dorper, merino. Layak akekah? Enggak. Umurnya belum nyampe, bobotnya oke. Itu yang nanti dikhawatirkan nanti ke depan. Ya, akekah itu akan nyerang ke sana. Enggak ada umur pun yang penting bobot masuk bahaya. Yang penting udah tahu syarat akekah. Mungkin yang punya pelajaran agama untuk domba berapa bulan syaratnya? Ada yang bilang 6 bulan, ada yang bilang 1 tahun. Kalau saya pegang 1 tahun. 1 tahun aman. Ya, 1 tahun aman. 1 tahun bobotnya ini berapa? Sudah 80 kilo. Mau harga 54 juta seperti importase. Ya. Jadi kalau saya real saja, meskipun ya ini perlu untuk keragaman genetik, nanti suatu saat kita juga terpicu ini yang lokal-lokal. Masa kalah sama yang importase? Kita itu lokal jadi makin jelek itu ya karena nggak punya tulisan-tulisan kayak gini pak. Kawin masih sama saudaranya, bapak sama anak kawin. Tahu-tahu domba kita yang tadinya besar tinggal kecil-kecil. Contoh real kambing kacang pak. Kambing kacang. Kalau di kita kambing kacang kenapa disebut kambing kacang pak? Cilik lah. Masih rata-rata mirip karena cilik. Bukan. Kambing kacang kenapa dikasih nama kambing kacang? Karena ada kacangnya di lehernya pak. Sanen itu kambing kacang. Bapak cek cirinya kambing sanen, alpin persis sama kambing kacang yang di sini. Cuma di sana bener dia. Angka-angkanya diperhatikan. Kawin nggak boleh sama anaknya, ibu nggak boleh kawin sama sepupunya, nggak boleh sama saudaranya, gitu. Di sini saya lihat kemarin di Riau, di Rengat itu. Oh, kambing kacang itu kayak babi kecil lari-lari. Saya tadinya takut, babi. Ternyata kambing kecil-kecil. Kambing kacang itu. Mahal, Pak. Ya, dan itu pasarnya kan beda lagi akhirnya. Akhirnya ke penghobi, kontes. Nah, ceruk pasar yang terbesar selalu ada di kita umat muslim 270 juta, kalau 80%-nya iya muslim. Boleh silahkan daerah-daerah yang super-super untuk micu. Akekah seekor satu aja bapak di kandang harus punya
30 kali harga 100 ekor di kandang. Kalau Bapak sehari satu sembelihan untuk ekor. Bapak punya buffering 90 ekor. Ya. Kalau pakai model yang seperti ini, monggo silakan. Yang penting pasarnya jelas. Kayak Agus Wawan, kayak di buatnya Alek atau di Manis ini kan untuk penghobi atau untuk pecinta domba atau untuk breeder domba baru. Ya. Saya di rumah ada anakan dokter, tekstil pun saya punya. Tapi tetap kalau mau sustain dan sebagainya hasil hariannya ada. Harian daging saya sembelih tiap hari, iya. Dan soalnya diain daging untuk pasar sih. Paling tidak ada 3 ekor kambing. Sembelihnya kacang. Sehari 3 ekor, saya ngambil dari Gresik sama Tuban. Mungkin sebulan sekali ada 150-an ekor kali ya. Sekarang udah mau habis. Mumet lagi. Nah mudah-mudahan itu jadi pemicu kambing-kambingnya dari luar. Sanen yang masih gede-gede, Alpin yang gede-gede. Nantinya ketika sudah ketemu titiknya kan ya harganya akan normal lagi. Ya jadi realistis saja lah. Peternak itu ada hasil hariannya mingguan, bulanan, pegang. Kalau di itulah sana, oke mungkin harganya bisa masuk Pak. Ya kalau buat tukang satean sama buat akikah nggak masuk. Bapak mau akikah pakai dorper. Kalau buat pribadi oke. Nah tapi ketika orang mau beli dihargai satu akikah masak 50 juta. 5-10 tahun lagi mungkin pakai dorper. Iya. 1-2 Ya. Eka ataupun Bisa jadi. Oke. Harganya ada turun. iya pasti turun, harus turun. Harus turun. Harus turun. Pak, tanya. Tadi perkawinan apa? Saudara. Sekarang Saudara itu kan nggak boleh, sepupu nggak boleh ya. Jenengan kalau ya jenengan muslim. Kalau muslim pelajari hukum nikahnya manusia persis. Kan boleh kalau sepupu. Boleh asal kesepupunya dari darah ibu kan gitu jalur ibu. Keponakan dari jalur ibu kan boleh. Nah, silakan yang berpeci yang kayak silakan ditanyakan hukum nikahnya untuk umat muslim kayak apa persis kayak gitu. Dan sialnya di sini sudah tahu karena kita muslim 270 juta 80% kan muslim atau 90% muslim tapi nggak pernah melakukan hukum Islam yang jelas itu. Yang melakukan mereka di sana di Australia, Swiss, dan di Holland. Iya. Ya nggak tahu kenapa juga. Oke. Kita sampai mana tadi? Oh, ya harga-harga itu. Nah, dicatat aja sebagai pengetahuan Bapak nanti supaya tidak keblondrok-blondrok. Jadi kenapa saya jualan di umur 5 bulan? Oke. Karena 5 bulan itu adalah sapi alamiahnya kambing dan domba. Sapi itu ada 2, sapi susu sama sapi induk. Cempe-cempe yang dari lahir ikut ibunya terjadi bonding ikatan induk anak. Kalau Bapak menyapai di umur 3 bulan, ini kasusnya Bumi ini kemarin, 3 bulan udah gede-gede dijual Pak 40 ekor. Di sana geger teriak-teriak nyari ibunya, di sini ibunya nyari-nyari anaknya. Sama-sama stresnya. Ya kasihan nggak Pak? Katanya harus animal welfare gitu, jadi peternak tidak boleh bikin kambingnya terlalu stres dan sebagainya. Di sapi susu mungkin 3 bulan 2 bulan bisa, tapi sapi induk belum, dia bondingnya masih. Tapi begitu masuk 5 bulan, sapi susunya iya karena dia udah makan ikut sama induknya kan. Kita pisahkan 2 hari aja, paling teriak-teriak cuma 3-4 jam, habis itu lari-lari sendiri. Udah bisa mandiri. Oke. Kok jadikan satu kan ngempek terus Pak. Ya kalau domba beridikan nggak ngempek gimana Pak? Mau didoti sendiri? Lah iya. Maksudnya sampai susu berarti 3 bulan. 2 bulan. Ya boleh 2 bulan, boleh 3 bulan kalau sampai susu. Tapi kan dia masih ada ikatan ibu anak. Jadi pas deketan gitu. Bukan ikatan. Batin lah. Ikatan batinnya masih ada. Jadi kalau dipisahkan, kalau Bapak jual di umur 3 bulan, Oh. kasihan yang piara sana. Sana teriak-teriak nyari induknya, sini induknya nggak nyari anaknya. Iya. Hilang. Sama kembali lagi hukum itu animal welfare. Apa sudah tahu hukumnya memisahkan induk anak? Gedeknya berapa kali? Dari pakan aja berapa kali? Berarti dipisah kandang aja kan? Kalau di sini misalnya. Ya boleh silakan. Yang penting Pokok-pokok masih ada sautan lah. saya Bumin kan pernah Oh. ya, jual di umur 3 bulan. Salah perpisahan. Iya. Nah itu lupa. Makanya saya tuliskan, Biasanya. makanya saya tuliskan 5 bulan. Induknya stres. Sudah stres, anaknya stres. Di sana saya dilakoni stres. Stres. Dan aku sore di bawah itu
Mungkin itu jam 2 pagi itu bangun saya. Kantor saya itu ke tempatnya pembeli mau tak bawa pulang lagi coba dengan. Jadi Ya. itu malam-malam itu bangun saya pagi-pagi itu. Sama, WA saya ketemu saya gimana Mas ini kok? Iya memang Kepikiran. kepikiran. Hidupnya ini Stres, teriaknya itu enggak teriak kelaparan waktu mau makan. nyari anak. Teriaknya itu. Teriaknya itu lain. Adin ya. Jadi domba itu kalau mau makan teriak, kalau mau kelahiran juga teriak, cari anaknya juga teriak. Tapi teriak Beda. itu punya nada masing-masing. Dan paling melas itu waktu itu Pak, cari anaknya. Dipisah itu. Iya. Ya. Jadi seperti itu. Sekarang masih ada bonding ikatan induk anak. Kalau dipisahkan sebelum umur 5 bulan, resiko 4 sampai 5 bulan. Bro. ya. Kalau saya 5 bulan aja udah. Nggak usah pakai ngenyang-ngenyang gitu ya. Minim. Iya. Campur nomor berapa? 3 bulan. Boleh sampai 3 bulan, sampai 5 bulan boleh. Kalau saya kambing perah malah 0 hari udah nggak dikenali. Iyalah. Ya. Ini kan tetap dihandle sendiri. Tapi campur dengan jantanan itu Pak. Dengan bapaknya lah. Itu kan bisa diseruduk-seruduk itu enggak apa-apa. Dan jenengan kalau luasan kandangnya cukup nggak ada masalah. Jadi si anak ketika mau diseruduk ada kesempatan untuk lari. Yang jadi masalah kan kandang yang jenengan nggak diukur buat luasan per ekornya. Idealnya Kalau berapa? nggak dikejar Pak. Iya kalau udah lari kan udah. Dikejar. Mau dia butuhnya sama induknya. Oke, luasan luasan kandangnya Bapak Ibu perhatikan. Kalau di temannya Bumin kan selalu kepadatan. Udah terus terang dari awal Bumin tempat saya kepadatan ya Mas. Iya. Ini timbul tadi ya semalam yang pernah di belakang gigit-gigitan. Minumannya nggak nyaman kalau terlalu padat. Gerah biar ada rongga ya, ada ruangan yang agak luas. Kamu minggir. Caranya domba kayak apa? Dia nggak punya tanduk, ya digigit temennya. Suruh minggir sana. Saya mau biar nggak ya. Luasannya itu per ekor 1,2 meter persegi. Mau dewasa mau kecil, dewasa jelas yang kecil pun nanti akan dewasa juga kan. 1,2 meter. 1,2 meter per ekor luasannya. Nah, yang sekarang ada kandang di rumah diukur maksimalnya berarti berapa? Nah, ini berapa? Biar nggak berlebihan. Sekali lagi semua yang berlebihan jelek. Oke. Di Bumin kan nggak mungkin kekurangan mineral, nggak mungkin kekurangan ini, kekurangan ruangan gitu. Kurang lahan. Ruangan. Digerak Cepet dan dewasa sama ya? sama dijadikan aja ukurannya sama. Toh nanti yang kecil kan jadi gede juga. Kalau pengen detail dan sebagainya ya dihitung benar wes sampai nanti bunyinya sekian di minggu pertama, minggu kedua bunyinya sekian. Silakan, saya nggak bikin mumet kayak gitu. Langsung aja. Untuk yang anaknya 2 berarti 3,6 meter persegi. Yang anaknya 2 1,4. Ukuran panjang lebarnya bebas. Yang dibutuhkan itu luasan ya. Ya untuk antisipasi kanibalisme. Ini tadi malam maksudnya kanibalisme. Cuma sama Bubin kan disayang-sayang, nggak boleh gitu. Manut. Tapi kembali lagi, semua yang berlebihan nanti jadinya jelek. Berlebihan ini termasuk tadi, luasan tidak mencukupi tapi dipaksakan. Intinya kanibalisme, nanti timbul juga pneumonia paru, ya. Karena kan makin pengap, kencing belum nyampe ke bawah udah kehidup sama temannya sebelah. Terus domba makanan, makan bulunya domba lain. Iya bisa jadi salah satunya pengap itu. Kalau di sini karena pengap bukan karena kekurangan mineral. Ini mineralnya ada semua kok. Karena dia pengen nyingkirin temennya aja biar agak ronggaran dia. Ya jadi kenali ternaknya. Animal husbandry bahasa Inggris itu untuk peternakan. Animal itu ternak, husbandry kata dasarnya husband. Suaminya ternak. Jadi nanti istri kita itu adalah ternak. Sebagai suami harus kenal karakter istri apa yang dibutuhkan dan sebagainya kan. Meskipun nanti peternaknya kayak ibu perempuan ya tetap aja itu istri. Kenali caranya apa, belajar mengilmui satu-satu kayak gitu. Mengumpulkan ilmu-ilmu biar nanti satu saat menghadapi tantangan itu enggak kaget. Yang seringnya kan panik terus akhirnya malah berantakan. Kalau ukuran standarnya panjangnya palungan itu. Karena domba kalau makan kan gini sudah off. Kalau palungan ini yang pertama berarti fisiknya dulu. Ketinggiannya harus ini tempat pakan, ini lantai. Tempat pakan ini tempat masuknya kepala sampai bawah lantai maksimal 40 cm kalau domba. Ya. Kalau kambing
40 up. Kalau domba 40 cm ke bawah. Karena domba tipenya perumput, dia makan rumput yang ada di bawah. Kalau Bapak Ibu ngasih tempat palungan, tempat masuknya kepala ini lebih dari 40, dia harus banjik-banjik dulu untuk anjik-anjik dulu untuk makan. Nggak efektif, nanti ketemu hidup pokok, produksi reproduksi nggak ketemu lagi. Dia makannya nggak bisa cukup terus. Tadi harus berusaha keras kan untuk makan. Jadi Bapak bisa menyangkut-nyangkutkan, oh ternyata banyak faktor yang menyebabkan hidup pokok, produksi, reproduksi. Tapi paling utama tadi udah dibahas pakan. Untuk teknis kandang dan sebagainya, ini salah satunya tinggi tempat pakan ini. Oke. Terus untuk dalamnya palung ya minimal 15 cm dalamnya. Kalau lebarnya bebas. Ya, bentuknya juga bebas bisanya seperti apa. Yang syarat utamanya di sini. Tadi yang ditanyakan panjangnya berapa bebas, lebarnya berapa bebas. Yang penting pakan diberikan, nggak banyak yang terbuang juga ketika dia makan. Oh, beda dengan kambing. Kalau kambing harus tinggi. Kambing sampai dia kesusahan untuk nyari pakan di dalamnya, itu semakin bagus. Bapak Ibu pernah lihat ada kambing gunung yang dia untuk mendapatkan rumput di ujung sana aja harus naik ke tebing-tebing gitu kan. Hanya untuk rumput yang sejumput. Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum istirahat? Ya, monggo. Memilih agar itu tadi dapat biaya cuma berarti imbuannya harus apa, pejantannya apa, biar tidak terlalu mahal. Ya, ini untuk domba lokal. Oke, Bapak, Ibu pakai jantan merino dan texel dan B boleh nggak apa-apa. Kalau masih silangan dengan lokal kita sebutnya lokal. Oke, untuk mendapatkan ke sana ya pasti konsep pakan dijalankan. Nggak usah merhatikan kambing dombanya. Oke, kan Bapak tadi yang di depan ini, kalau dengan pakan yang sama terus dikasih dorper, anakan texel, anakan sufol ternyata lebih banyak, ya itu disyukuri. Tinggal dia pasarnya kita punya apa enggak kan gitu toh. Kalau ini pasar yang jelasnya ya seperti ini. Konsep pakan dijalankan, terus perhatikan angka-angka maksimalnya. Ini ya, gimana? Perhatikan. Untuk bisa mendapatkan di bawah 2.500, bawah 3.000, konsep pakan jalankan. Sekarang Bapak yang punya ada daun-daunan yang ngambilnya itu murah dan sebagainya, jangan ngomong, pilih saja. Pokoknya dikasih tempelan, Pak, ini kalau nanti di pruning, telepon anak kandang saya atau telepon saya biar saya ambil. Sekarang di Purworejo daerah-daerah yang tinggi yang punya kambing ketawa dan sebagainya, saling singit-singitan, Pak, ngumpet-ngumpet ke pakan itu. Tapi dalam artian bagus. Ya, pakan-pakan sana udah punyanya ini, punya ini, punya itu. Nah, dia ngejar ini harga. Kalau pengen benar-benar dapat murah ya harusnya kan ini dijalankan, semua tanaman bisa jadi pakan. Ya tadi kulit rambutan, kulit semangka, kulit nangka, terus salak pun di tempat saya deh. Tempat saya itu kan dekat sama Banjarnegara, sentranya salak. Saya itu sebulan sekali bisa dapat 4 karung, Pak. Salak US. Salaknya nggak besar, nggak kecil, tapi bentuknya aneh-aneh gitu ya. Tinggal saya masukkan mesin grinder kan bisa jadi pakan. Kambing sama domba itu kalau biji sudah pecah baru dia mau memakannya. Tapi kalau belum pecah atau belum terbelah nggak mau memakan. Contohnya isi durian atau isi nangka masih utuh, Bapak kasih nggak dimakan. Tapi begitu udah dipecah jadi dimakan. Maka tujuannya dicacah itu. Salah satunya untuk itu. Selain untuk mempermudah mulut juga memakannya kan. Tujuannya untuk uji sendiri. Jadi dan sebenarnya yang biasa saja. Boleh. Ya, pasar. Ya pasar. Pasarnya maunya apa? Saya nyari pasarnya mau apa, baru saya piara. Kebetulan klien saya di Bogor itu kan butuh sehari itu harusnya 750 ekor per hari. Ini saya mampunya hanya 3 bulan 500. Itu pun karena dipaksa. Saya tadinya nggak mau piara pengemukan, tapi karena beliau yang memaksa ya sudah saya laksanakan. Mampunya 500 ekor per 3 bulan. Di tempat yang lain ada 1.500. Konten pasar masih berpeluang ya. Besar, Pak. Kita konsumsi dagingnya itu per kapitanya kan nggak nyampe 2 kilo, Pak. Iya. Dan paling banyak di Idul Adha. Iya.
Kita konsumsi susu itu hanya 1/4 liter per tahun. Bayangin berarti sehari cuma setetes nih Bang, buat susu. Hari ini aja udah minum susu kambing, susu sapi ya Pak? Belum ada, cuma saya minum kefir tadi ya. vaksin juga. Iya gitu. Di daging pun sama, kita kekurangan banyak. Meskipun ada ayam yang segitu banyaknya, ada sapi yang udah impor-impor, kita kurang Pak. 270 juta orang itu butuh makanan daging itu sehari harusnya sekitar 200 gram per hari. Dan kita 200 gram per tahun. Pasarnya masih besar. Hari ini Jakarta Timur butuhnya 1.250 ekor, yang masuk hanya 300 ekor. Paling pol kalau pasar merah-merahnya 750 Pak. Jadi saya sama teman-teman Bogor itu biasanya suka riset aslinya daerah ini per hari butuhnya berapa ya. Itu kota-kota besar. Surabaya 700 sampai 800 ekor per hari. Banyak. Iya banyak. Ya ada yang misalnya Luar biasa ya. daging pokoknya. Makanya teman-teman yang ada pengepul-pengepul itu butuhnya pokoknya hidup bawa sini tak sembelih. Walaupun punya 5 kilo gitu. Pokoknya jadi daging. Yang dibutuhkan daging. Jadi kalau bisa intensif ketemu daging pengemukan Kan atau kiloan? kiloan. Bapak sekarang masih bisa, nanti saya kasih kontaknya, silakan supply sendiri. Tapi kontrak. Kalau sehari 60 ekor, butuhnya berarti kalikan 1 bulan, kalikan 3 kali itu buffer Bapak harus gitu. Kalau pengen bisa memenuhi kontrak, saya nggak bisa Pak saya. Per 3 bulan aja saya karena dipaksa. Harusnya per hari 750 ekor. Pasarnya besar sekali. Ya, makanya yang dari luar-luar itu singit-singitan masuk ke sini, jadinya daging pocong. Itu kan daging pocong Pak, udah beku, hasil sembelihan dari Australia, udah bentuknya dibungkus kayak pocong gitu. Kiloannya dari sana cuma 60.000, di sini kiloan berapa? Karkas 120. Iya. Murah sekali kan? Dan itu paling gampang jadi importer. Semangat Mas. Kita pernah mau diserbu daging pocong habis-habisan 2 tahun kemarin. Beruntungnya teman-teman yang penggemukan domba ini bisa menekan harga kalau dari sana cuma 45 sampai 50 ribu per kilonya, ini kita bisa 60, jadi masih bisa menekan, jadi mereka nggak datang. Kalau sampai jebol kayak sapi, jadi kan nggak bisa ngumpul kayak gini Pak. Ternak sapi ada yang bisa ngumpul kayak gini nggak bisa Pak. Akan mati sendiri-sendiri. Udah harganya agak naik, tahu-tahu importase harganya ambil, kita nggak bisa dapat apa-apa. Beli 5 juta, dijual lagi 5 juta. Pernah ketemunya kayak gitu Pak, 2009-2010. Iya kan? Iya. Sapi itu hancur karena gitu lah. Ini kambing domba usahakan enggak ini supaya Pak Tek dan dengan semua ini tadi bisa menerapkan ilmu peternaknya dengan ilmu. Menyenangkan nanti Pak beternak dengan ilmu itu. Terus saya selalu diomongin sama guru besar saya itu di kampus. A land rich in livestock is never poor. A land poor in livestock is never rich. Jadi sebuah bangsa atau sebuah negeri yang dia kaya akan ternak pasti nggak akan miskin. Sebuah negeri yang dia miskin akan ternak pasti nggak akan kaya. Real Australia. Ya, nggak punya apa-apa Pak. Tapi ternak banyak. Pakannya udah pakai teknologi, udah pakai hitungan tadi herbivora tadi itu. Di sana kaktus dikasihkan makan, pohon cemara yang buat Natalan kasih makan. Apa aja dikasihkan makan. Jerami gandum itu kualitasnya kalah loh Pak sama tebun jagung kita. Tapi mereka kelola bisa. Ya, terus cara peternaknya dibenerin. Kita ngambil semua dari Australia. Kambing pur aslinya Afrika ngambilnya Australia. Kambing sana aslinya dari Swiss ngambilnya Australia lagi. Sapi FH harusnya dari Holland sana ngambilnya dari Australia lagi. The land rich in livestock is never poor. Di sebuah negeri yang dia kaya akan ternak, dia akan miskin. Bisa kita. Nah, mindsetnya kita harus banyak dipotong nih. Ya sering ngumpul, sering diskusi seperti ini. Ya, bisa kok kita mendapatkan harga murah. Australia harganya berapa berarti kalau sekilo 60.000 karkasnya? Pakan itu nggak nyampe 500 rupiah. Gimana caranya? Iya. Gimana caranya dapat 500? Ya mereka pakai teknologi, pakai ilmunya. Kita kan nggak pakai. Karena kita terlena dengan kekayaan. Kita negeri kaya. Kayu ditancapkan jadi tanaman, gitu kan? Mindset. Nah, mindset kembali lagi. Mindsetnya kita karena saking kayanya akhirnya, nggak usah nyimpan pakan, hijauan juga banyak. Ini tahu-tahu dikasih kemarau panjang, jebret, kambingnya tinggal 2. Ya,
Oke, kita istirahat dulu Pak, nanti lanjutkan. Ya. Habis sholat istirahat nanti sekalian praktek. Terima kasih dari saya untuk sesi ini. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.